Badan Bahasa itu menyelenggarakan tugas untuk menghasilkan barang dan jasa salah satunya ya. Nah, apa yang saya sebut barang dan apa yang sebut saya jasa. Barang itu bisa berupa buku-buku karya literasi ya untuk mendukung program-program literasi. Kemudian ada produk kamus, kemudian ada EYD. Nah, kemudian dokumen-dokumen kebahasaan dan kesastraan lainnya. Nah, ini yang saya sebut sebagai barang. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Kemudian yang kedua berupa jasa. Jasanya apa? Layanan kepakaran. Nah, kedua hal ini di Badan Bahasa digarap secara bersamaan, secara bergandengan gitu. Supaya apa? Supaya keduanya itu bersinergi satu sama lain. Jadi apa yang kami hasilkan dalam bentuk barang itu didukung ya layanannya melalui layanan jasa kepakaran tadi. Nah, masyarakat tentu saja bisa menggunakan dan memanfaatkan layanan kepakaran dari Badan Bahasa, baik itu hasil karya dalam berupa barang ataupun berupa layanan kepakarannya. Misalnya, ya, bagaimana bisa memanfaatkan perkamusan, ya, hasil-hasil ini kamus dan EYD. Nah, ini adalah hasil produk atau produk berpikir ya teman-teman di Badan Bahasa. Nah, ini bisa dimanfaatkan secara optimal dan bisa meminta teman-teman di Badan Bahasa bagaimana cara memanfaatkannya. Yang kedua, produk UKBI, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Itu adalah layanan kami untuk memfasilitasi bagaimana pengujian ya tentang kemahiran berbahasa Indonesia bagi para penutur bahasa Indonesia baik sebagai bahasa bahasa pertama, bahasa kedua atau sebagai bahasa asing gitu ya untuk para pembelajar BIPA. Nah, UKBI ini bisa digunakan oleh para guru ya untuk memetakan kompetensi kemahiran berbahasa Indonesia para murid sehingga nanti bisa dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Anak-anak kita itu bisa dibagi kelihatan ya bagaimana kemampuan membacanya, bagaimana kemampuan menulisnya, bagaimana kemampuan menyimak, kemudian memahami kaidah, kemudian berbicara ya. Nah, ini semua ya bisa dijadikan satu peta. Oh, kelompok ini ada yang tidak baik atau belum baik kemampuan membacanya. Maka pembelajaran bisa fokus lebih ke sana gitu. Demikian juga untuk urusan-urusan kompetensi kebahasaan lainnya. Nah, produk-produk lain yang berupa layanan jasa, ya jasa kepakaran maksud saya, misalnya ahli bahasa untuk bersaksi di dalam proses peradilan. Dari mulai proses penyidikan, kemudian sampai kepada proses persidangan di ruang pengadilan. Nah, ini Badan Bahasa memiliki kompetensi untuk itu. Kami memiliki banyak staf yang punya kompetensi untuk memberikan layanan itu. Layanan penerjemahan, kemudian layanan untuk penyuntingan. Ya, ini semua tersedia di Badan Bahasa. Nah, selama ini mungkin banyak masyarakat yang belum mengetahui secara pasti apa sih yang bisa dikerjakan oleh Badan Bahasa untuk masyarakat. Nah, ini produk-produk ini yang tadi saya sebut, barang dan jasa ini, ya kepakaran teman-teman di Badan Bahasa bisa dimanfaatkan, bisa diakses, dan bisa dioptimalkan ya penggunaannya oleh masyarakat. Oleh karena itu, saya sangat menghimbau ya kepada masyarakat yang memiliki kepedulian atau keperluan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan kebahasaan, silahkan hubungi kami ya Badan Bahasa, baik itu melalui telepon, melalui WA, melalui media-media sosial kami gitu ya. Jenisnya apa itu kami punya layanannya, silahkan sampaikan kepada kami atau diunduh satu aplikasi yang namanya Halo Bahasa ya, dan itu bisa melalui Android ataupun iOS, dan di situ sudah lengkap. Silahkan apapun bisa tanyakan di sana. Terima kasih.